Ya, selamat pagi. Nama saya Firman. Firman Nugrahanto dulu. Pada video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Di Indonesia, HAM banyak mengalami dinamika yang penuh perjuangan dan penegakannya. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh para leluhur kita di masa lampau untuk tercapainya penegakan HAM yang seadil-adilnya. Beberapa pengertian mengenai HAM juga diutarakan oleh banyak ahli. Bahkan dalam undang-undang ada pengertian dan segala hal yang berkaitan dengan HAM. Dari UU nomor 39 tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak merupakan anugerahnya yang haruslah untuk dihormati. Hukum dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Indonesia mengalami dinamika dalam penegakan HAM. Dimulai sebelum kemerdekaan bahkan hingga saat ini kita selalu mengupayakan yang terbaik agar mendapat keadilan. Berikut ini dinamika yang terjadi di Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama itu periode sebelum kemerdekaan, itu dari tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pemikiran HAM juga terjadi pada perdebatan di sidang BPU PKI antara Soekarno dan Muhammad Yamin pada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan masalah hak kesamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis. Periode kemerdekaan itu 1945 sampai sekarang. Periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Periode 1950 sampai 1959. Pemikiran HAM pada masa ini mendapat tempat yang bagus. Indikatornya adalah semakin banyaknya pertumbuhan partai-partai politik, adanya kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga itu periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi dari penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini kekuasaan terpusat pada presiden. Akan dilanjutkan oleh Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Yulianto. Saya akan melanjutkan pembicaraan dari Firman tentang perkembangan HAM di Indonesia. Periode 1966 sampai 1998, pada awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Sementara itu, pada awal tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an, persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran. Meskipun dari pihak pemerintahan mengalami kemunduran,
pemikiran HAM masih ada di kalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat akademis yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif serta kooperatif. Hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50. Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. C. Periode 1998 sampai sekarang. Pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, penghormatan dan perkembangan HAM sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR nomor berapa nih? Atau MPR atau HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya dengan UU nomor 5 tahun 1999, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan UU nomor 29 tahun 1999, Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Kepres nomor 83 tahun 1998, Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi dalam pengerjaan dan jabatan dengan UU nomor 21 tahun 1999, Konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU nomor 20 tahun 1999. B. Komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM. 1. Pentingnya hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negara-negaranya masing-masing. Berbanding berbalik dengan hal tersebut, banyak pelanggaran HAM di berbagai negara di dunia dilakukan oleh pemerintahan negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik bagi di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak terpenuhinya atau ditiadakannya HAM warga negaranya atau warga negara lain. Negara dianggap melakukan pelanggaran HAM jika 1. Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights, atau 2. Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya tindakan kejahatan internasional atau kejahatan serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindakan kejahatan tersebut. Penegakan hak asasi manusia atau HAM penting sekali untuk dilakukan di Indonesia. Dengan ditegakkannya HAM, maka ini merupakan bentuk dari tindakan preventif terhadap banyaknya penyimpangan segala bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti halnya norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sosial, serta dengan banyaknya penyimpangan dan pelanggaran HAM yang lain.
Apabila HAM ditegakkan dengan benar, maka cita-cita untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih damai, tentram, adil, dan sejahtera bisa tercapai dan terlaksana. Penegakan HAM di Indonesia bergantung dari berbagai berkualitas demokrasi dijalankan di Indonesia. Presiden juga menjadi salah satu aktor penting yang berpengaruh pada masa depan HAM dan demokrasi, yang nantinya dapat menentukan apakah negara kita akan memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan penegakan HAM, ataukah sebaliknya justru menghancurkan HAM dan menjatuhkan demokrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahul. Terima kasih. 2. Komitmen Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia. Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia dan kontribusi aktifnya di forum internasional sebagai negara anggota PBB di pembahasan agenda hak asasi manusia Majelis Umum PBB, khususnya di Komite 3 dan di Dewan Hak Asasi Manusia. Selain itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam merealisasikan penegakan hak asasi manusia ditunjukkan dalam diadakannya Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai dengan 2004 Propenas dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam kelembagaan tersebut telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau bisa disebut Komnas HAM dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 ini merupakan wujud pemerintah untuk menciptakan lembaga khusus untuk hak asasi manusia yang diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahan hak asasi manusia serta membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 2006 Tahun 2000 tentang Pengalihan HAM. Juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berisikan definisi tentang HAM sebagai anugerah dari Tuhan yang melekat pada diri manusia semenjak manusia tersebut dilahirkan dan sudah menjadi kodrat. Selain pembentukan Komnas HAM dan dimasukkannya HAM dalam Undang-Undang Landasan Utama Indonesia, dalam penegakan HAM adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, secara ideologis dan konseptual, HAM di Indonesia dipahami sebagai implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara serta pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, kontribusi Indonesia dalam pembentukan Badan Regional Hak Asasi Manusia ASEAN. Dalam konferensi dunia mengenai hak asasi manusia yang dilaksanakan di Wina, Australia, yang mengesahkan Vienna Declaration and Program of Action of the World Conference on Human Rights. Pada konferensi tersebut ditegaskan perlunya pertimbangan pembentukan sebuah pengaturan HAM di tingkat regional dan subregional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konferensi tersebut, seluruh anggota ASEAN turut menghadiri konferensi tersebut. Untuk menindaklanjuti konferensi tersebut, para menteri dari negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan April tahun 1993 yang kemudian mengesahkan deklarasi Bangkok yang menyampaikan aspirasi dan komitmen Asia Tenggara terhadap HAM. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.